Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita sisihkan 5 butir telur utuh di wadah. Kemudian guys, kita tambahkan dengan 1 sendok teh SP. Nah, ini yang namanya SP seperti yang di video, kita buka tutupnya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh SP. Untuk gula yang nanya-nanya, buat kalian, Kak, pakai ukuran gelasnya gelas apa? Gelas belimbing bukan? Nah, kalau kalian mau pakai gelas belimbing juga boleh, takarannya 1 gelas gula pasir putih. Nah, ini aku pakai gelas seperti yang di video ini. Lalu kita masukkan dan campurkan gulanya ke adonan ini. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai teksturnya itu kental dan warnanya putih berjejak ya. Oke, setelah beberapa saat ini adonannya sudah warnanya putih, teksturnya kental dan berjejak ya. Selanjutnya kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita akan tambahkan dengan vanila. Untuk vanilanya di sini aku pakai vanila yang cair. Silakan buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Nah, ini untuk vanilanya pakai setengah sendok teh aja. Masukkan vanilanya, lalu untuk baking powdernya setengah sendok teh juga. Oke, selanjutnya adonan ini kita kocok atau kita mixer kembali sampai tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur merata, sekarang boleh kita ratakan supaya bahan yang lainnya ikut tercampur dan jangan sampai ada bahan lain atau gulanya itu belum keaduk ya, atau belum ke mixer. Nanti supaya hasil bolu cake-nya itu mengembangnya sempurna ya. Oke, kita ratakan kembali. Dan setelah adonannya itu benar-benar tercampur dengan rata, nanti kita matikan mixernya, lalu kita akan tambahkan dengan susu bubuk. Aku pakai susu Denko bubuk putih. Nah, ini aku pakai 2 sendok makan aja. Dan untuk tepung terigu kita pakai 2 gelas yang ukuran gelasnya seperti ini yang di video. Mau pakai gelas belimbing juga buat kalian boleh ya. Karena untuk membuat bolu dan cake ini tidak menggunakan timbangan, tapi hasilnya benar-benar sangat memuaskan, mengembang sempurna ya. Oke, masukkan aja semua tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Kita ratakan supaya saat mengaduknya itu tidak berhamburan ya, seperti ini. Oke, sekarang kita kocok dan kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Ini sampai tercampur rata aja, jangan pakai tenaga ya, supaya nanti bolu cake-nya itu tidak bantat. Nah, untuk margarin ya buat kalian atau buat teman-teman semua, di sini cukup dilelehkan aja margarinnya pakai 200 gram yang sasetan itu ya. Jangan sampai terlalu encer untuk melelehkannya ya, supaya nanti hasil bolu cake-nya itu benar-benar lembut dan tidak kering lembab ya. Oke, ini semua margarinnya. Langsung aja kita masukkan ke bahan yang udah disiapkan seperti ini ya. Oke, dilanjut kita akan kocok kembali menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah juga. Ini nggak usah pakai tenaga ya, kita kocok sampai tercampur merata. Nah, kalau udah boleh kita matikan mixernya, lalu kita ratakan menggunakan spatula. Pastikan semua adonannya itu tidak ada yang mengendap untuk margarinnya ya.
Untuk loyang silahkan, udah aku siapkan, udah kasih margarin dan sedikit taburan tepung. Ukuran loyang aku pakai 22 cm, masukkan adonannya hingga rata. Dan untuk oven sebelumnya harus dipanaskan. Jadi setelah selesai kita masukkan cake atau bolu ini, ovennya udah siap, udah panas ya. Kita menggunakan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 35 menit, atau silakan disesuaikan aja untuk oven masing-masing karena tingkat kepanasannya itu berbeda ya. Kalau mau pakai oven tangkring silakan pakai api kompor yang paling kecil, ditutup rapat selama di ovennya itu selama 40 menit. Nah guys, bolu cake ini siap untuk di oven. Kita menuju oven ya. Ini udah siap, kita buka tutup ovennya, lalu kita masukkan bolu cake ini. Kita panggang selama 35 menit di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Setelah 35 menit kita akan buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan kue bolu cake ini. Awas hati-hati ya, kita menggunakan lap. Nah, kita akan tes tusuk menggunakan tusuk lidi yang bersih. Kalau kering tusuk lidinya berarti tandanya bolu cake ini udah matang. Boleh matikan ovennya, lalu kita angkat dan kita sajikan ya, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini beneran panas. Boleh buat kalian untuk membalikan bolu cake ini dalam keadaan dingin ya, karena ini keburu-buru mau kita makan, jadi ya udah kita panas-panas, kita balik aja bolunya lalu kita sajikan di piringnya. Oke, ini dia hasilnya. Bolu tanpa timbangan kita potong, teksturnya udah kelihatan banget, cantik ya, lembut empuk. Nah ini kita lihat ya hasilnya. Ini beneran bolu cake, kue bolu yang sangat moist, lembut, tidak seret saat kita belah. Ini beneran seperti kapas ya. Walaupun tanpa timbangan, hasilnya beneran ini sangat recommended ya. Oke, buat kalian jika mau bikin kue apa cake, silakan contek aja resep ini karena simple, gampang, enak lagi ya. Selain buat cemilan untuk keluarga tercinta, ini bisa untuk ide jualan ya. Nah, untuk bahan dan harga jual silakan disesuaikan di daerah masing-masing ya. Oke, buat kalian semoga video ini suka, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita akan haluskan gula pasir putih 1 gelas. Sekarang sisihkan. Nah, selanjutnya siapkan wadah lain, lalu kita sisihkan 1 saset margarin atau 200 gram. Buat kalian silakan kalau mau bolu cake marmernya lebih enak pakai blue band ya. Nah, ini gula pasir putih tadi yang udah aku haluskan sekarang jadi tepung gula ya. Masukkan aja semuanya. Sekarang dilanjut kita akan kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan ini warnanya putih pucat dan mengembang. Nah, boleh sesekali kita ratakan dengan spatula setelah warna adonannya putih pucat dan mengembang seperti ini. Ini supaya adonannya tercampur merata. Setelah diratakan, boleh kita mixer kembali sampai benar-benar adonannya mengembang. Adonan ini udah mengembang sempurna, sekarang kita tambahkan telur. Nah, ini aku pakai 5 butir telur utuh. Masukkan lalu sambil dikocok atau di mixer telurnya itu masukkan satu persatu sampai semua telurnya habis ya.
Nah, sekarang selesai semua telur aku masukkan. Sekarang kita tambahkan dengan baking powder. Baking powdernya cukup dengan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan juga dengan vanila cair setengah sendok teh. Sekarang kita ratakan, diaduk menggunakan mixer hingga tercampur merata. Setelah rata, sekarang kita tambahkan dengan 1 saset susu Denko putih atau setara dengan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini untuk tepung terigu pakai takaran gelas 2 gelas. Aku pakai tepung terigu yang curah beli di warung 3.500 ya. Oke, sekarang kita ratakan dulu supaya tidak berterbangan tepungnya ya. Setelah rata, lalu kita kocok dengan menggunakan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata. Oke, setelah tepungnya tercampur dengan adonan ini, boleh sesekali kita ratakan menggunakan spatula supaya tidak ada bahan yang masih mengendap ya. Nah, ini sambil kita ratakan, sambil kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Oke, setelah semuanya tercampur, boleh kita matikan mixernya, lalu kita copot baling-balingnya ya. Lalu kita tepuk-tepukkan aja seperti ini supaya adonan yang tersisa bisa turun ke bawah. Sekarang ratakan kembali menggunakan spatula supaya benar-benar adonannya tidak ada bahan lain yang mengendap, supaya nanti hasil bolu cake marmernya itu beneran mengembang sempurna. Oke, sekarang ini adonan kita akan pisahkan menggunakan mangkok sebagian, seperempatnya aja ya. Nanti kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, kita sisihkan ke wadah ini. Seperempatnya aja, enggak setengahnya ya, nanti kebanyakan yang warna coklatnya. Sekarang kita tambahkan dengan pasta coklat. Silahkan disesuaikan buat kalian untuk mencampurkan pasta coklatnya. Lalu diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur. Setelah tercampur rata, kita akan sisihkan di loyang. Nah, untuk loyang aku pakai 22 cm dan loyangnya udah aku kasih margarin dan taburan tepung terigu ini supaya tidak lengket untuk bolu cake-nya ya. Kita sisihkan yang coklat lalu yang putihnya. Kita selang-selingkan aja semua adonannya, disisihkan di loyang hingga habis. Nah, untuk memanggang bolu cake marmer ini sebelumnya kita siapkan oven. Jadi ovennya itu harus benar-benar udah siap, udah panas ya. Oke, setelah itu ini kita goyang-goyangkan aja, cukup digoyang-goyangkan nanti bisa tercampur rata adonannya. Sekarang setelah rata, nah seperti ini, lalu kita akan menuju oven. Kita akan panggang di oven di suhu 160 derajat Celcius selama 35 menit menggunakan api atas bawah atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah 35 menit bolu cake marmernya udah matang, boleh kita keluarkan. Nah, ini awas hati-hati panas banget. Lalu kita akan tes. Kita tusukkan aja, tusuk lidi. Kalau kering berarti bolu cake marmer ini udah matang. Boleh kita keluarkan dari ovennya, ovennya matikan dulu ya. Lalu kita pindahkan ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kita sisihkan di piring, lalu kita balik aja.
Wow, ini hasilnya bolu cake marmer takaran gelas, sangat mengembang sempurna. Saat dipotong-potong, bolu cake marmer ini empuk banget, tidak kering, sangat lembut, harum ya. Oke, buat kalian gimana untuk cara membuatnya? Bahannya terjangkau, cuma takaran gelas, sangat gampang ya. Silakan dicoba, nggak bakalan nyesel ya. Oke, buat kalian selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Untuk di video kali ini kita akan membuat kue bolu jadul marmer dengan takaran sendok. Buat kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang, pokoknya anti gagal. Bolunya enak, dijamin bikin ketagihan ya. Oke, langkah pertama, siapkan 5 butir telur utuh di wadah lain. Telurnya harus fresh supaya bolunya mengembang sempurna. 15 sendok makan atau 1 gelas kalau ditimbang 200 gram gula pasir putih. Jadi buat kalian tidak ada timbangan, silakan menggunakan takaran sendok atau takaran gelas, bisa membuat kue bolu yang super mengembang, pokoknya anti gagal ya. Nah, sekarang tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair. Tidak ada, boleh diganti dengan vanili bubuk. Untuk SP, di sini kita pakai 1 sendok teh. SP itu tujuannya atau gunanya untuk pelembut kue atau bolu. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Putihnya itu mengkilat ya. Nah, seperti ini adonannya, kental, putih, dan berjejak, mengkilat. Matikan mixer, lalu tambahkan dengan 20 sendok makan atau 2 gelas kalau ditimbang 200 gram tepung terigu protein sedang. Jadi sekali lagi buat kalian tidak ada timbangan, cukup dengan takaran sendok atau takaran gelas kita bisa membuat kue bolu yang super lembut, mengembang sempurna ya. Tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk, kita pakai merek Denko. Tambahkan juga dengan baking powder setengah sendok teh. Sebelum kita kocok dengan mixer, kita ratakan perlahan supaya adonannya itu tidak berhamburan, tidak berantakan saat kita kocok ya. Nah, setelah rata, lalu kita akan nyalakan mixernya dengan kecepatan yang rendah. Jangan sampai tenaga, perlahan aja supaya adonannya tidak turun ke bawah. Nah, ini kita kasih tahu tipsnya lagi buat kalian untuk membuat kue bolu supaya mengembang dan teksturnya itu lembut, lembab, tidak kering. Di sini kita lelehkan margarinnya cukup sampai meleleh ya, jangan sampai berminyak. Untuk margarinnya kita pakai 200 gram atau setara dengan 1 saset. Nah, seperti ini teksturnya kira-kira ya. Masukkan aja semua margarinnya. Kita akan kocok atau kita ratakan menggunakan spatula. Matikan mixer ya, kita copot baling-baling mixernya. Ini menggunakan spatula, diaduk perlahan aja. Diaduk adonannya sampai margarinnya rata, jangan sampai tertinggal margarinnya di dasar adonannya supaya tidak bantat dan nanti hasil kue bolunya itu mengembang sempurna. Pokoknya buat kalian dijamin anti gagal. Ikuti aja resep ini ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan di wadah lain beberapa bagian. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih tambahan pewarna pasta kopi mocha. Silakan gunakan, disesuaikan aja kebutuhan ya, masukkan.
Lalu kita ratakan menggunakan sendok, kita aduk rata sampai rata. Nah, buat kalian mau bikin kue bolu, Kak nggak punya oven gimana? Boleh menggunakan oven yang ada di rumah ya. Oven tangkring boleh. Nah, dipanggang menggunakan api yang sangat kecil, tutup rapat ovennya selama 40 menit, dijamin hasil bolunya mengembang sempurna ya. Oke, sekarang kita akan sisihkan di loyang yang udah disiapkan. Loyangnya 22 cm ukurannya. Sisihkan yang bagian putih, lalu yang bagian coklatnya kita habiskan adonannya, kita sampai selesai ya. Kita sisihkan. Nah, seperti ini kira-kira, goyang-goyangkan aja supaya rata. Nah, supaya kue bolu ini tidak polosan, atasnya kita beli corak. Nah, kita kasih adonan yang udah dikasih pasta kopi mocha. Kita beli corak, kita kasih corak menggunakan tusuk lidi ya, supaya tidak polosan. Untuk oven sudah kita panaskan sebelumnya, jadi ovennya harus keadaan yang panas supaya bolunya mengembang sempurna juga ya. Oke, langsung aja kita sisihkan ya, kita masukkan ke dalam oven yang udah panas. Kita setting di suhu dipanggang, suhunya 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit, atau silakan sesuaikan oven masing-masing karena oven masing-masing kepanasannya itu berbeda. Oke, setelah 35 menit buka tutup ovennya, keluarkan bolunya. Awas panas, kita pakai lap seperti ini ya. Kita tusukkan aja tusuk lidinya, lalu angkat. Kalau terlihat kering tusuk lidinya, artinya bolunya udah matang. Angkat lalu sajikan di piring saji dibalik ya. Oke, buat kalian jika mau ide usaha silakan disesuaikan aja untuk bahannya di daerah masing-masing karena daerah masing-masing berbeda ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini suka. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Untuk di video kali ini kita akan membuat bolu jadul yang hasilnya sangat mengembang sempurna. Nah, buat kalian wajib coba resep ini karena bahannya terjangkau. Untuk cara membuatnya sangat mudah, cukup takaran sendok. Untuk tekstur bolunya itu terlihat sangat lembut, pori-porinya nggak kelihatan. Saat dipotong benar-benar berasa empuknya seperti kapas. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan wajan yang udah ada air panas, sisihkan wadah di atasnya. Selanjutnya di sini kita pakai margarin. 1 saset atau setara dengan 200 gram margarin. Nah, kita masukkan semua margarinnya lalu disisihkan di wadah ini ya. Lalu sekarang kita ratakan dan kita aduk aja terus sampai margarinnya itu meleleh. Sampai meleleh aja, jangan sampai berminyak. Supaya nanti hasil bolunya itu tidak seret dan tidak kering. Nah, kalau udah meleleh angkat lalu kita sisihkan ya. Terus aja kita aduk seperti ini, nanti juga merata ya. Oke, selanjutnya sisihkan margarinnya udah merata, lalu dilanjut kita siapkan wadah lain. Dan untuk tepungnya kita saring supaya bolunya juga lebih lembut ya. Masukkan tepung terigu, kalau takaran sendoknya munjung seperti ini. Dihitung 20 sendok makan atau 2 gelas tepung terigu. Kalau ditimbang 200 gram tepung terigu ya. Masukkan semua tepung terigunya, kita saring supaya lebih lembut bolunya ya. Lalu kita tambahkan dengan tepung maizena. Nah, untuk tepung maizenanya 2 sendok makan.
Untuk susu bubuk kita pakai 2 sendok makan. Lalu kita pindahkan di wadah yang lebih besar ya, nanti kita akan saring. Tambahkan juga dengan baking powder. Untuk baking powdernya setengah sendok teh aja. Nah, kita saring semuanya sampai habis ya. Tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuknya, baking powder udah disaring lalu sisihkan. Sekarang kita masukkan ke wadah lain 5 butir telur. Telurnya harus fresh supaya bolunya juga mengembang sempurna. Nah, ini untuk gula pasir takaran sendok, 14 sendok makan atau 1 gelas gula pasir putih. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Ini SP kita pakai SP-nya 1 sendok teh. Nah, masukkan semua 1 sendok teh SP. Selanjutnya kita akan kocok dengan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya putih, mengental, dan berjejak. Nah, untuk adonannya sesekali kita ratakan dengan spatula supaya tercampur merata. Matikan dulu untuk mixernya. Nah, setelah kita ratakan, boleh kita nyalakan lagi mixernya, kita kocok kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata, mengembang, warnanya putih dan berjejak seperti ini ya. Sekarang masukkan tepung maizena dan susu bubuk, tepung terigu. Kita ratakan supaya tidak berhamburan saat kita kocok dengan mixer. Nah, setelah itu kita akan nyalakan mixernya, kita kocok dengan kecepatan yang rendah. Jangan sampai pakai tenaga, pakai kecepatan yang rendah supaya adonannya tidak turun ya. Oke, setelah merata seperti ini boleh matikan mixernya, lalu kita akan tambahkan, kita masukkan margarin yang udah dilelehkan. Nah, teksturnya seperti ini, jangan sampai berminyak, cukup sampai meleleh aja. Masukkan margarinnya semuanya ya, supaya nanti hasil bolunya itu tidak kering dan tidak seret ya. Oke, dilanjut kita kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan yang rendah juga. Setelah merata seperti ini ya, boleh kita matikan mixernya, kita copot baling-balingnya, lalu kita ratakan lagi dengan spatula. Pastikan semua adonannya tidak ada yang tertinggal di dasar ya, di bawahnya. Oke, setelah merata, lalu kita akan sisihkan sebagian di wadah lain. Nanti kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, ini wadahnya. Lalu kita masukkan beberapa bagian aja, jadi nggak sampai setengahnya, jangan sampai setengahnya adonannya. Oke, lalu kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, ini pasta coklatnya boleh disesuaikan, ini mau habis ya, jadi nggak ada lagi, belum beli, tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja sisanya ini. Lalu setelah itu kita ratakan dengan sendok sampai merata. Sebenarnya ini kurang ya untuk pasta coklatnya, tapi nggak apa-apa. Nanti hasil warnanya itu kurang coklat. Nah, buat kalian pemakaian pasta coklatnya silahkan disesuaikan supaya nanti hasilnya warna coklatnya itu pekat ya. Jadi boleh disesuaikan. Oke, untuk loyang kita pakai ukuran 22 cm, udah dikasih margarin dan tepung terigu supaya tidak lengket. Pertama kita masukkan adonan yang warna putihnya dulu, yang originalnya. Untuk selanjutnya atasnya kita aplikasikan dengan yang warna coklat yang udah dikasih pasta coklatnya ya. Nah, setelah itu kita boleh bentuk motif dengan cara dicoret-coret menggunakan
tusuk lidi yang bersih seperti ini ya. Terus aja kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Setelah selesai, sekarang kita akan panggang di oven yang udah disiapkan. Jadi ovennya itu harus benar-benar siap, udah dipanaskan ya dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing karena oven masing-masing beda tingkat kepanasannya ya. Nah, setelah 35 menit kita buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan bolu dari ovennya, kita tes tusuk menggunakan tusuk lidi. Kalau udah kering tusuk lidinya artinya udah matang bolunya ya. Oke, sekarang disajikan, lalu kita akan balik dengan piring. Nah, kita balik, gimana hasilnya ya? Wow, hasilnya mengembang sempurna. Wangi bolunya, kita potong, saat dipotong berasa empuknya ya bolunya. Nah, buat kalian gimana untuk cara membuatnya? Pasti mudah banget ya. Cukup takaran sendok kita bisa membuat bolu yang sangat lembut, wangi, rasanya nggak kalah enaknya dengan bolu-bolu yang dijual toko mewah ya. Cukup takaran sendok tanpa timbangan. Tanpa timbangan kita bisa membuat bolu seenak ini ya. Nah, buat kalian juga kalau pagi-pagi kita itu suka sarapan ya, kita makan dan kita minum dengan teh hangat atau susu hangat. Duh, beneran mantap banget. Oke, buat kalian semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih.